DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them burn up the bass. Penasaran kan? Itu langsung aja. Langsung gas aja. Kita bakal langsung menuju ke Sunhawk. Garis pesawat yang berubah kalau tadi dari Tambang menuju ke arah Lakawi. Sekarang dari arah Kampong menuju ke arah Kau. Oke, cukup menarik ya. Dan kita lihat udah banyak banget yang turun. Tim Secret Shield juga udah mulai terbang. Konina Power udah turun. Dan lihat mana Alpha. BTR? Alpha turun di mana Alpha? Berubah? Oh masih ternyata udah di darat ternyata mereka semuanya. Dan kali ini Zuxi sudah memegang weapon tapi mereka nggak mengambil di bangunan tengahnya. Bangunan tengah diberikan berdikar Alpha 7. Mereka bakal nge-split, ada M16 yang sudah ada di tangannya Zuxi. Yap, apakah ini akan menjadi revenge atau balas dendam dari Bigetron menuju ke Alpha 7? Kalau kita lihat dari Microboy ada di satu area yang persis sama dekat dengan Sena Texa. Betul, sendirian aja, tapi sepertinya udah ada yang datang bakal menuju ke arah Microboy. Ada pergerakan dari satu player Alpha 7 yang sudah mulai memfollow up satu player mereka yang cukup dekat dengan Microboy. Ditembak lagi, tapi kali ini di burst sama Zuxi, belum ada damage yang masuk ke arah pemain dari Alpha 7. Yap, betul sekali. Zuxi pun kali ini akan melanjutkan lootingannya untuk mendapatkan lebih. Microboy terkunci, pergerakannya berada di belakang gedung yang sudah dikepung oleh Alpha 7. 4 orang regrouping di tempat yang sama. Iya, tapi so far so good lah ya, karena Microboy mempunyai Thompson di punggungnya dia juga, sudah mulai dipegang kali ini. Bakal tertembak ternyata, ada yang jump shoot dan berhasil mendapatkan Microboy. Tidak ada backup fire dari Red Aliens karena posisi Microboy sangat sulit untuk di backup. Langsung diamankan begitu aja, tidak ada threat kill sama sekali. Threat knock juga belum terjadi di antara Alpha 7 dan juga Red Aliens. Ya, betul sekali. Satu kill berhasil diamankan oleh Alpha 7, tapi Bigetron juga udah langsung cepet-cepet melakukan regroup 3 orang yang masih tersisa. Dan kita lihat first blood untuk Sena Texa. Betul, ini kayaknya bakal diusir mundur. Mereka bakal menuju ke bagian gudang 3, tapi oh my god. Ada ASL, ada Cari yang sudah menguasai gudang 3-nya. Seorang diri aja dan Microboy tadi sudah dipulangkan. 3 player lainnya kayaknya nggak ada niatan buat ke gudang 3. Ya, mereka bakal lebih memilih untuk mencari scrappingan baru juga. Melihat mereka nggak punya armor, nggak punya helm, masih benar-benar minimalis banget. Ini hanya ada senjata doang di punggung mereka. Dan ini benar-benar sesuai sama Scream. ASL pun ngerusak, ngeganggu area dari bootcamp. Ini butuh perbaikan lagi kayaknya buat Red Aliens kalau mereka masih ngotot buat ngedapetin bootcampnya. Bisa dibilang 2 kali pertemuan untuk di Sunhawk di bootcamp untuk hari ini. Keduanya dimenangkan oleh tim Alpha 7. Karena BTR yang keluar dari bootcampnya. Yap. Tapi tidak masalah karena suatu kesalahan bakal diperbaiki pastinya. Apalagi untuk Red Aliens. Dia biasanya kalau misalkan di hari pertama memang tidak terlalu baik. Biasanya di hari kedua bakal perbaikannya tuh kayak 2 kali lipat, 3 kali lipat. Amin. Kita selalu berdoa yang terbaik untuk wakil dari Indonesia lah ya. Kalau dari Airwolf kayaknya nggak mendapatkan gangguan sama sekali. Jadi mereka masih cukup nyaman. Mereka ada di arah camp Alpha. Bukan. Ini Alpha kan? Tunggu. Ini Alpha yang kiri. Iya ini Alpha karena satu playernya ada di atas bukitnya camp Alpha tadi dari tim Airwolf. Tapi kalau kita berpindah lagi ke arah bootcamp ternyata dari Luxi berhasil mendapatkan satu player dari tim ASL. Jokernya tumbang ada di bagian bukit belakang dari gudang 3. Cukup jauh untuk Leon melakukan backup, tapi cukup dekat dengan 2 player ASL yang ada di bagian gudang 3. Nah, betul sekali. Akhirnya BTR di berhasil luar untuk mendapatkan pick pertama mereka. Tapi kayaknya Joker masih bisa di-revive sih. Ada Leon ya. Ada Leon, tapi Heaven masih cukup terkunci juga di dalam. Ini BTR nggak bisa ngeluting dulu sih. Dia harus antara ngebersihin ASL dulu atau mencari jalan lain yang nggak ada ASL-nya. Betul, sementara dari Heaven tadi barusan aja melempar molotov tidak kena sama sekali damage-nya ke arah 3 player dari Red Alien, Zuxi dan Luxi mereka bakal dempet sementara Ryzen bakal ditugaskan untuk
menjaga bagian belakang. Kalau misalkan ada yang backstep dari belakang, jadi masih bisa ditembakin sama Ryzen ya. Dan sepertinya Joker yang udah ke-revive menerima damage yang lumayan banyak lagi tadi. Kayaknya Alpha 7 join the party deh dari kejauhan. Kalau kita lihat ya, ada suara-suara tembakan dari belakang, tapi kayaknya Joker masih berhasil untuk di-revive. Ada suatu obstacle yang cukup besar, masih bisa selamat. Dan Zuxi, Luxi, Ryzen sedikit terkunci nih pergerakannya. Betul, udah mulai terkunci kali ini. Dari Ryzen pun membackup dengan sangat baik dari arah belakang. Udah mulai ke spot lagi, bakal dikontrol. Kali ini Zuxi hampir menumbangkan Leon yang turun dari arah bukit menuju ke bagian bebatuan. Ya, Iron Sight loh, nggak ada scope sama sekali. betul Bagus banget spraynya, masih bisa berhasil. Tapi ternyata Leon X mendapatkan spot terhadap Ryzen. Betul, ini mau nggak mau Tachibana harus mundur lagi ke belakang untuk menyelamatkan posisinya Ryzen. Satu orang udah mulai ke spotan, lengket banget damage-nya. Ada counter shoot namun belum bisa menumbangkan Joker. ASL masih cukup tangguh untuk menghadapi player-player dari Red Alliance. Sementara Zuxi bakal menahan di bagian depan seorang diri, dia bakal nyemplung ke arah bawah. Antara mau nyebrang ke ujung atau dia mau ngambil backline-nya ASL. Kita lihat ya. Kayaknya nyebrang sih, harusnya mereka nyebrang. Soalnya udah gak ada jalan lain sih Pas. Kalau misalnya dia tetap maju ke depan, dia mau gak mau pasti tetap ngelawan hal yang sama. ASL sama Alpha 7. Yap. Dan gue gak yakin healingannya BTR banyak. Nah itu dia. Udah gak ada armor, gak ada helm, cuma punya weapon. Itu benar-benar ke pressure banget. Yap. Mentalnya ke pressure juga. Tapi kita lihat, Bigetron Red Alliance. Mereka akan berusaha untuk survive. Masih bisa survive untuk Red Alliance-nya. Ini BTR bener-bener low looting sih. Dari weapon mungkin ada gitu. Tapi dari peluru apakah cukup banyak untuk melanjutkan fight-fight berikutnya. Kalau mereka nggak ngelanjutin looting lagi. Sayang sih, jatuhnya jadi kayak nge-wasting doang, ngebuang-buang doang. Soalnya apalagi dari tadi mereka cuma kenok, nggak nge-kill. Jadi kayak cuma membuat rugi dari segi utilities musuhnya doang. Betul sekali. Dari Airwolf udah mulai nandain tadi ada helm 2 nih. Yang belum helm 2 silahkan diambil. Dapat bagi juga untuk Potatonya, ngebuka jalan ke arah depan dari compound to compound. Akan memaksimalkan lootingnya terlebih dahulu juga, dan Potato udah enak banget. Dia dapat extended, nggak tahu itu quick draw atau enggak, tapi yang jelas udah ada scope 6 di tangannya Potato juga. Ya, ever scope 6, udah enak banget sih. Apalagi ini Sunhawk juga untuk melakukan spray jarak jauh dari bukit ke bukit, itu udah enak banget. Apalagi mau nyulik-nyulik ya yang lagi rotasi-rotasi. Betul. Tertangkap bertemu dengan Navi. Ternyata Red Alliance kemanapun mereka pergi kayaknya bakal ketemu sama tim-tim lain. Lepas dari Alpha 7 mereka ketemu sama ASL. Lepas dari ASL mereka ketemu sama Navi. Oh no, soalnya Navi itu mengisi area dekat dengan Ruins. Betul, Zuxi-nya kenok. Zuxi-nya kenok ini bakal di spot banget sama Navi. Mereka udah dapetin spot yang sungguh prima. Covering mereka juga bagus banget. Gundukan high ground juga mereka kontrol. Zuxi tumbang, hanya tinggal Luxi dan juga Ryzen yang saat ini menjauh. Udah mulai menjauh dan ada follow up yang cukup cepat dari tim Navi. Tidak dibiarkan lepas sepertinya untuk Red Alliance di posisi mereka saat ini. Bahkan banget. Ini nggak step by step, langsung tabrak aja lah. Ya karena lootingan dari Navi sendiri pun udah mumpuni banget sih untuk melakukan fight. Udah dapet M4, udah dapet armor, helm. Ini BTR sama sekali minimalis, sederhana banget. Ryzen juga ketangkep. Wah udah tinggal Luxi doang. Luxi. Gak ada healing loh, Luxi gak ada healing. Betul, udah gak ada healing lagi. Itu darah udah segitu aja. Kecuali ada boosting yang masih nempel. Ini sulit banget sih kalau misalkan pun dia bisa berhasil untuk nyulik satu player dari Navi, udah bagus banget. Betul, dan ini Old Boy pinter banget, dia nggak langsung maju ke depan sana karena tahu itu area open field, dia nunggu temennya nge-cover dari arah belakang. Jadi seenggaknya bisa trading kalau misalkan Luxi-nya nge-pick, dan posisi darahnya juga nggak terlalu banyak. Dengan Uzi di tangannya bakal langsung ada gerakan kali ini, udah mulai keluar dari arah batunya. Old Boy bakal jump shoot, dia melipir menuju ke arah sebelah kanan, berseberangan dengan arah Old Boy. Tapi Old Boy unggul dari segi HP dan juga peluru di Uzi-nya dia. Bigetron menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Sangat disayangkan untuk performa BTR di 5 match hari pertama ini. Iya betul, belum terlalu bagus, bahkan bisa dibilang masih underperform, tapi kita lihat semoga nanti di match terakhir BTR bisa comeback ya. Dan sementara kita akan bergeser kembali ASL yang akan bertemu dengan Soulgate, tertangkap oleh Cacing Leon kali ini, bakal langsung di confirm kill harusnya. Yes, 1 kill point diamankan untuk ASL. Betul, ini udah mulai ditandain lagi, tapi Nate bakal dilemparkan. Lutz punya Nate dan memberikan splash damage ke arah Leon. Cukup sekarat kali ini, Heaven juga cukup sekarat. Satu orang langsung mundur menuju ke bagian belakang dari batunya. Leon juga bakal menyusul, tapi dua player lainnya tersplit di arah yang lainnya. Bahkan Heaven sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Footballist masih melempar granat, bakal dilempar balasan lagi sama Joker. Splash damage
damage-nya masuk lagi dan Joker kembali mundur lebih jauh dari posisi dia yang ada di batu tersebut. Yap, betul. Cari tapi masih tertangkap, masih tertahan juga. Ini posisi dari Footballist ini terkunci ya dari ASL. Tapi ASL nggak mau ngambil resiko lebih. Joker Leon mundur, tapi Lutz menerima tembakan yang cukup sakit dari Cari. Itu spot yang tidak diduga-duga, bahkan hilang darahnya cukup deras ya. Untung Deras. masih tercover ada batu tuh yang memutus pandangannya dari Cari. Smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan. Lutz harusnya masih bisa di-revive dan Footballist harusnya masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Ya, berhasil di revive. Sorry, 3 karena satu udah dipulangin ke arah lobby tadi kena HBD. Oh iya, benar. Trading kill ya sama ASL. Betul. Dan kita lihat harusnya masih bisa di-revive. Sementara Alpha 7 juga masih belum ninggalin bootcamp. Nah ini dia, ya namanya bootcamp ya di tengah-tengah. Itu pasti masih berada di dalam circle terus-menerus gitu. Pasti semuanya ingin mempertahankan yang ada di bagian tengah ini. Kalau kompon mereka, kota mereka masih masuk dalam circle, kenapa nggak nahan dulu aja? Yes, betul. Apalagi kalau kita lihat dari circle-nya sendiri pun Enak cukup banget. menumpuk ya. Menumpuk banget itu loh di area bootcamp. Itu kalau misalnya tadi BTR menang ya Betul. bisa banget gitu. Kayaknya anteng aja di arah bootcamp cukup aman sih. Seenggaknya untuk 3 circle ke depan itu masih cukup aman. Kalau misalkan tadi BTR bisa menangin fight-nya sama Alpha 7 di bootcamp. Ya, tapi kalau kita lihat dari Aerowolf ya, dia rotasi pun cukup bersih karena tadi dari area-area Ruins pun udah bergerak. Kayak tadi beberapa player dari Ruins sudah mulai bergerak masuk juga ke dalam bootcamp. Dan Navi yang bakal bertemu kemungkinan besar dengan Aerowolf. Betul, karena Aerowolf masih nahan di arah Ruins juga, bakal ngelewatin jembatan. Kalau kita lihat di camp yang ada di sebelah kiri, Navi cukup percaya diri untuk rotasi dan harusnya udah mulai kedengeran bunyi vehicle-nya ketika mobil dari Navi ada di ujung jembatan. Yes, harusnya sih kedengeran. Apalagi HBD dong. Aerowolf itu nyebar banget Betul, posisinya. HBD dong, tembak dong itu Navinya, belum ada yang muncul nih di kill feed nih. Belum. Navinya berhenti, Navinya makin ke arah Aerowolf, Alright, tapi ternyata E1 terlebih dahulu yang bakal melakukan fight bertemu dengan ASL, di mana 3 player ASL tadi langsung keluar dari arah perbukitan supaya tidak long fight dengan Footballist. Yap, betul sekali. Wise choice lebih memilih untuk ngambil rumah-rumah juga. Kali ini berhasil untuk mendapatkan satu player dari Ewan, terculik begitu saja. Dan kayaknya Ewan juga nggak mau ngambil resiko. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Nggak mau berlama-lama di luar area Sunhawk. Betul, mereka ingin mendapatkan tempat yang lebih nyaman lagi. Ini Sunhawk pumpnya kecil dan banyak cacing gaming. Karena tadi udah kebukti lah dari ASL Udah. berhasil ngasih happy birthday cacing gaming tuh. Iya. Ke arahnya Footballist. Dan dari Navi mereka bakal menempati tempat yang sudah ditinggalkan oleh tim RRQ untuk early game-nya. Ini bakal ngambil sisaan-sisaan yang ditinggalkan sama tim RRQ. Ya, res-resan ya. Res-resan. Oke, res-resan ya. Res-resan di area Painan. Dan 4AM pun juga udah mulai bergerak kali ini. Cukup berdekatan dengan Zeus yang lagi cosplay juga jadi cacing di belakang Ziol. Melihat pergerakan dari 4AM ditembakin tapi terlambat. Sayang sekali. Mempiss the moment banget. Dan kali ini bahkan IC yang tertembak pun. Betul, ini udah berubah kondisinya, bakal dilempar Molotovnya. IC bakal dipaksa keluar dari arah pepohonan ini. Molotovnya nggak ngasih damage ternyata. IC selamat. Dilempar Molotov tapi Nate-nya meletup persis di pinggang seorang IC. Tumbang satu player dari Zeus dan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. 4AM memecah poin pertama mereka di bukit bersama dengan tim Zeus. Ya, betul sekali. Satu player berhasil diculik dengan granat yang cukup apik. Mateng banget. Memukul mundur Zeus, bergerak mundur kembali kali ini. Dan 4AM cukup menguasai perbukitan yang sudah mereka isi. Splitnya mereka nih kalau dilihat ya itu kayak udah tanda-tanda mau memangsa loh. Udah Iya. mulai nge-split. Sinhe juga sudah mulai maju lagi. Ziol masih dalam posisi proning, belum mengetahui setup seperti apa yang bakal dilakukan oleh 4AM. Dan 4AM juga pusing, di manakah setup yang dilakukan sama tim Zeus? Ya, karena nggak terlihat sama sekali. Tapi kalau kita lihat dari Godless, dia kayaknya mau melakukan flank sih. Dia udah mulai bergerak sedikit ke kiri. Tapi kok nggak jadi, dia mundur lagi. Dan sudah ada setup smoke kembali dilakukan. Lemparan granat nggak connect sama sekali. Dan di sisi lain, Na'Vi terculik satu playernya oleh tim Secret Jin. Betul, ada Secret Jin ternyata di arah yang lain. Ini berarti ada kemungkinan Aerowolf bakal ketemu sama Secret Jin juga. Karena jarak mereka nggak terlalu jauh tadi. Ya, nggak Rotasinya Navi habis ngelewatin Aerowolf, terus ketemunya sama Secret Jin. Berarti kalau Aerowolf berada di belakangnya Navi, harusnya bakal ketemu sama Secret Jin juga. Atau nge-sandwich Navinya dulu lah. Karena Ya. tinggal satu Tinggal nih dari satu Navi. gitu loh. Navi tinggal satu. Ini kalau mau di revive pun sulit ya. Karena udah di lock banget sama tim Secret Jin. Apalagi kalau kita lihat ada Konina Power Ya di dekat betul dengan mereka. banget. Ini udah
3 sisi ya, dari arah Painan 1, jembatan sekitar Painan 1, bukit sekitar Painan juga 1. Nah, iya betul sekali. Kill steal pun terjadi tadi. Ada Konina Power yang berhasil untuk mendapatkan 1 player dari Navi. Sementara itu fight masih terjadi. Zwan kali ini yang sudah tertunduk lemas. Masih ada Godless yang akan berusaha melemparkan granatnya ke arah depan. Betul, udah mulai dimasak. Masak 4 detik, lempar ke arah depan, bakal meletup. Tapi Svan sudah mulai berpindah ke arah yang lain. Sudah cukup aman posisinya dia kali ini. Akan semakin mundur ke arah belakang. Dan dia naik ke batu untuk melihat angle view-nya supaya lebih jelas lagi. Through the smoke spray-nya juga masih belum mendapatkan kill untuk Zeus. Ya betul, tapi ini posisi Zeus dia nge-split jauh-jauhan banget loh. Dimana kalau kita lihat 4AM udah mulai nge-regroup, tadinya awalnya 4AM yang nge-split. Betul. Dan karena knock 1 orang, mereka langsung nge-regroup, gak mau ngambil resiko lebih lagi. Dan bahkan Zeus yang masih di posisi yang sama. Betul, tapi kalau lo lihat minimapnya yang ada di sebelah kiri, posisi Aerowolf bener-bener free se-free-free-nya banget. Dari arah barat, dari arah selatan. Ini jadi area yang indah banget buat Aerowolf. Gak ada kontestan sama sekali. Semuanya ada di arah timur numpuk dan di arah utara. Dan itu kalau circle-nya nggak di bootcamp, mantul ke kiri. Wah. Indah banget buat Aerowolf. Harusnya Aerowolf bisa nyayur sih, harusnya ya. Apalagi kalau dia dapetin choke point yang perumahan-perumahan kecil itu tuh. Betul. Wah enak banget itu. Dan Secret join to the fight. Yes. Fun kenok untuk yang kedua kalinya. Kali ini Yuhai juga tertangkap. Ternyata masih ada kontrol area yang begitu bagus. 2 orang di take down. Begitu saja Rex bakal nge-flank ke arah sebelah kanan. Kali ini iShoot masih menahan di posisinya dia. Harus mencari di manakah posisi 4AM melakukan setup. 1 orang masih bersembunyi di balik 1 pick up yang sudah mulai terbakar. Kali ini Hasaki bakal bangkit menghadapi 2 player Jiggle dan berhasil mengamankan 4AM, dipulangkan oleh Secret ke arah lobby. Wow, top 2 regular season sudah pulang ke lobby. Ini semakin seru karena papan atasnya bakal bergeser-geser kembali. Ya, poin akan diguncang kembali dengan adanya permainan yang cukup menarik di Sunhawk kali ini. Bahkan ini replay. Oke, ini replay untuk A1 yang bertemu dengan Footballist. Betul, karena tadi nggak sempat tertangkap sama kamera, ada 2 fight di waktu yang bersamaan. Makanya tadi kita ngelihat Footballist yang bertemu dengan A1. Kalau dari RRQ kayaknya posisi mereka masih aman-aman aja. Masih aman. Dia ngamanin choke point yang di area Itu dekat dengan bootcamp ya. Dekat betul. bootcamp itu tempat kalau di Indonesia biasanya diamanin sama tim Aura. Dari Ruins mereka ambil spot itu terus nahan di situ. Kalau misalkan circle yang nggak jauh baru mereka pindah ngambil di bukit sekitar bootcamp. Ya betul sekali. Dan bahkan kita lihat ini masih numpuk semua di area pulau kanan ya. Di area pulau Charlie. Dan kita lihat PW lagi-lagi. PW memainkan tempo yang sama. Selalu masuk dari utara. Lihat Aerowolf. Aerowolf pun Enak banget posisinya mereka. Mereka ada di zona lambat di arah barat. Kalaupun mereka bakal fight, harusnya mereka bakal fight sama PW88 duluan. PW, betul, PW88. Dia ngambil area yang nggak ada orang banyak. Dia bermain out of the box kali ini kalau kita lihat sementara. Depan-depanan di backstep berhasil untuk ditumbangkan oleh Raul. 2 langsung begitu saja. Wah nggak aware banget, itu ASL sama sekali nggak aware kalau misalnya ada 1 orang Footballist di belakang mereka. Itu udah surprise pick banget dan harusnya ASL hanya menyisakan 1 player terakhir mereka yang terjebak jauh entah di mana. Cari ada di bagian lower ground, ternyata Raul bakal menyelamatkan Lutz terlebih dahulu juga. Lovazin bergerak dari arah blue zone menuju ke tempat yang lebih aman lagi. Mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona sih, karena mereka masih berada di luar zona. Ini blue zone yang ketiga juga bakal segera menutup, circle keempat akan segera kita lihat. Yes betul, ini Cari mau nggak mau harus nunggu sih. Tapi Footballist bakal gerak maju ke depan lagi. Apakah Cari masih bisa bertahan atau dia yang bakal dicari sama Footballist? Kayaknya bakal dicek karena udah momen-momen kayak gini. Itu dia. Itu dia. Gak kena. Masih tercover sama tercover. 1 sisi batunya yang ada di sebelah kanan. Iya betul. Wah DA zonanya. join to the fight juga dan zonanya menuju ke arah tim Aerowolf. Tapi Aerowolf harus fight sama PW88. Harus, mau nggak mau mereka harus fight sama PW88. Ya betul, karena area nggak tersebut bisa bakal lagi. diambil juga dan sementara kita ASL juga nggak bisa bertahan lagi. Tapi ternyata RRQ tumbang. DA bakal join the fight. Silas memimpin pergerakan. Wah, Silas pede banget sih. Surprise! Di depan sana Uzi sudah dipegang, bakal fight clutch pun Lutz di bawah. What happened? What happened? Ini Lutz yang harusnya kenok sih kalau kita lihat dari Harusnya Lutz yang darahnya. Dan dari Konina Power juga berhasil diamankan sama Secret Jin. Bahkan kali ini Secret Jin 2 player mereka sudah terknockdown, akan dipulangkan menuju ke arah lobby kah? Wait, ini Yang mana? udah berpindah ya. Oke, udah berpindah. Tadi gua kira belum berpindah gitu loh. Tadi kita pakai backup ya. Ini kita pakai backup. Tadi itu kayaknya Footballist deh yang confirm. Tuh lihat udah hilang. Oh iya betul. Footballistnya udah hilang. Betul. Oke, Footballistnya sudah dipulangkan ke arah lobby. Berarti dia dapat poin tambahan 2 atau 3.
Harusnya, karena kan tadi pemainnya Footballis masih ada 3 kan? Betul. Dan kita lihat DA juga ada 1 yang knock. Jadi tadi trading knock sama kill berarti. Betul, dan dari Airwolf pun tertahan posisi mereka. Silas masih bisa nyemplungin baginya tapi udah mulai dijagain sama Alpha Seven. Tidak dilepaskan oleh seorang Lau WWW. Iya, ini kayaknya lagi ada meta nickname apa ya, berulang-ulang gitu ya. Betul. Lau wewewe, Jimmy ye ye ye. Ya, mungkin kan? karena nickname mereka udah dicolong duluan sama orang lain, Jel. Iya. Makanya mereka harus memberikan nickname yang setidaknya menyerupai nickname awal mereka. Nambahin Y-nya jadi banyak, nambahin kode nomor di belakangnya, Corina Power tidak bisa diselamatkan lagi. Gonzo sudah mulai menghilang, hanya menyisakan seorang Zeker yang masih bergerak dan sudah mulai terspot. Black White bakal ditembak namun masih ada coveran di depan dia. Yes, betul. Zeus masih berusaha untuk mencari-cari kembali juga. Corina Power berarti tersisa, masih 3 ya. Masih 3, cuman mereka melakukan split. Ada Frozen yang berada di belakang jauh. Dan mereka ngutusin 1 orang untuk ngejaga bagian luar zona. Yap, dan Airwolf belum perang sama PW88, malah saat ini 2 player Airwolf cukup dekat dengan tim Navi. Corina Power harus terspot dan terkena down. Zekernya tertangkap namun ternyata tidak terjadi trade yang begitu bagus. 2 player Zeus tumbang dan sudah dipulangkan, salah satunya menuju ke arah lobby. Hanya tinggal Abel yang tersisa dan terspot oleh Frozen. 1 tim kembali dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul sekali. Bagus banget ini split dari Corina Power. Ada player-player yang ngejaga Zeus tadi yang berusaha untuk masuk ke dalam. Dan kalau diingat-ingat emang Corina Power juga cukup kuat di Sunhawk ya. Yap, sangat-sangat kuat kan, itu gue bilang tadi. Corina Power, 4AM, BTR, RRQ itu 4 tim yang sering banget dapat WWCD ketika di regular season untuk map Sunhawk. Iya, betul. Tapi Ini baik kayak lagi. signature mapnya mereka gitu. Tapi baik lagi nih, zonanya pas tadi. Masih ngebagi loh. Masih galau ya, antara ke pulau yang ada Camp Carly-nya, Camp Carly lagi. Ke Charlie atau ke arah Alpha. Carly nggak gue bilang. Mafioso sudah terspot dan tidak diberikan kesempatan untuk ter-revive. Tapi Secret menembak ketika dia masih ada di arah Blue Zone. Namun Nades yang begitu bagus menumbangkan 1 player kembali. Dan secara utuh, Nades dari Secret begitu bagus memulangkan secara utuh Alpha 7 ke arah lobby. Rex nyayur parah. 3 player langsung saja dipulangkan oleh Rex dari tim Secret. Membuat jalur rotasi dari tim Secret itu bersih dan mereka bisa masuk ke dalam lebih nyaman lagi. Tapi kita lihat di sini Airwolf kayaknya bakal clutch dengan PW88. Dan sementara udah mulai terbakar juga, gudang-gudangnya Korpai masih berada di belakang, darahnya sudah mulai terkikis juga. Dan sudah ada lemparan-lemparan granat yang dikokang ke arah depan. Super Una juga udah mulai melempar, saling melemparkan utilities satu sama lain. Oke, masih sedikit kalem, belum ada rush yang dilakukan lagi. Betul, ini mereka harus hajar-hajaran sekarang sih. Smoke sudah mulai di-up, kali ini Korpai bakal membuka jalan ke bagian depan. Cukup percaya diri, udah melihat 1 orang. Sedikit terlambat dalam melakukan pick dan berhasil mundur ke arah belakang. 2 player sudah mulai maju ke depan sana dan Airwolf. 2 player mereka juga bakal mundur dan Super udah berhasil mendapatkan 1. Namun trade terjadi, Korpai tumbang. Nggak jadi trade. Nggak jadi trade, Super udah low HP. Pixel HP berhasil selamat, 1 orang keperluan bakal kelihatan dan terpick off. 1 trading terjadi, Nate bakal dilemparkan dan Kewi menyusul. Langsung dipush ke bagian dalam dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. Super Una terkena knockdown oleh Zona dan hanya ada Spav yang tersisa. 2 lawan 1 double T akan menuju ke bagian luar, tapi revive kah? Ambil kah? Atau gimana? Galau juga karena DPS-nya begitu menyakitkan. 2 tim ini kembali dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dua-duanya galau. Iya, dua-duanya galau. Dan di sisi lain juga ternyata ada Nova yang bakal bertemu dengan RRQ. Trisabiar 11 seorang diri saja sedang berusaha untuk melakukan revive. Berarti tadi berhasil untuk memenangkan fight-nya dari RRQ. Betul, tapi lo lihat dari live statusnya, ini live statusnya cuma ada Corina Power dan Secret Jin yang masih ada 2 player aktif. RRQ hanya menyisakan 1 player aktif, kembali 2 player aktif. Tapi kalau misalkan semua tim hanya menyisakan 1 player mereka, ini bakal seru banget, Jel. Ya, tapi RRQ harusnya masih bisa nge-revive. Soalnya tadi dia berhasil untuk nge-clutch bareng Nova. Dia udah bisa berhasil memulangkan Nova dan RRQ pun masih berada di dalam zona. Oke, double T. Ini 2 aid kit terakhir, 1 sudah digunakan. Berarti tinggal 1 aid kit lagi yang tersisa yang ada di tasnya dia. Spav gue nggak ngelihat ada berapa jumlah aid kit yang ada di punggungnya dia juga. Tapi setidaknya Airwolf sudah mendapatkan 2 kill, 3 kill dan double T. Harusnya udah mulai ke spot, harusnya bisa ditembak tapi belum ada tembakan dari arah Spav. 20 kill dia bakal langsung tembak. Oh, miss moment, harus healing.
Hiraukan aja yang nembak di arah belakang dan terspot oleh DA. Secara nggak langsung DA membantu posisi dari tim Airwolf. Yes, betul sekali. Spauf masih bisa melanjutkan healingannya dengan damai. Karena udah nggak ada lagi orang yang bakal gangguin Spauf healing di belakang. Betul, sudah dipulangkan tadi dari PW88 menuju ke arah lobby. Silas masih berusaha untuk melakukan healing di arah blue zone yang ke-6. Airwolf masih bisa bertahan karena dia punya healing yang cukup banyak untuk seorang Spauf. Masih ada 14 aid kit dan masuk di top 4, top 3. Top 3. Oh. Top 3, what a nice play untuk Airwolf. Mereka berhasil menggunakan strategi healingnya dengan sangat maksimal, mendapatkan top 3 walaupun hanya dengan 1 kill. Yes, nggak masalah. Nice banget top 3 untuk Airwolf. Seenggaknya itu udah bisa ngeboosting poin mereka. Dan kali ini 2 tim bahkan yang tersisa. Tim Secret Jin dan juga Konina Power. Betul, ini harusnya jadi milik Secret Jin, harusnya ya. Tapi Konina Tapi Power masih bisa Power revive. masih hidup juga ternyata. Alright, bisa revive. ini bakal berimbang kembali 2 lawan 2, 2 tim yang tersisa antara Konina Power dan juga tim Secret Jin. Kalau kita lihat dari tempatnya sih, ini Secret Jin ada satu yang di luar itu kayaknya. Si Cosmos di luar, di Blue Zone. Soalnya kelihatan dari betul DPS-nya. itu masih healing ya. Yep, betul. Oke, Kingzo bakal melemparkan nades-nya ke arah Konina Power. Gue gak tahu tuh si Zeker punya healing atau enggak, tapi HP-nya kayak nanggung gitu. Setengah ya. Betul. Dan Cosmos pun masih melakukan healing di bagian luar. Gue gak tahu berapa healing yang dia punya, tapi yang jelas Kingzo cukup percaya diri untuk menghadapi 2 player Konina Power sendirian. Iya, jadi ini Konina Power punya tugas untuk nge-retake compound yang udah diisi sama Kengzo. Dan tim Secret Jin tuh nge-gambling. Kalau gue jadi Cosmos mending gue masuk zona sih. Tapi lari juga sakit sih. Ya mau nggak mau dia harus lari doang. Dan ada nades. Ini kalau bisa ngejatuhin satu, ini legit banget. Lempar nades-nya, nggak kena efek molotovnya. Ngasih splash damage doang. Dan Kingzo masih berusaha untuk mengintip lagi. Molotov dilempar sedikit jauh dan tidak connect ke arah 2 player dari Konina Power. Tapi nades-nya dilempar secara bersamaan. Berhasil men-spot 1 orang Kingzo. Last man standing, Molotov bakal dilemparkan. Kali ini menuju ke bagian shake yang ada Kingzo di bagian dalamnya. Cosmos bakal berlari dan dia touchdown. Dia touchdown dan berhasil masuk kondisi tidak berimbang 2 lawan 1. Karena Konina Power hanya ada 1 player aktif. Iya betul sekali. Dan Kengzo seenggaknya udah tahu nih posisi Konina Power di mana. Tapi kita lihat dari Konina Power kayaknya masih ada usaha untuk melakukan revive. Sudah mulai mundur juga, ada di belakang pohon dua-duanya. Dilihat lagi, di-pick lagi, tapi Kengzo masih berusaha untuk mencari timing dan momentum. Exer juga masih bertahan. Black White nih kayaknya bakal dibiarkan bleeding out. Yap, kalau gue jadi Cosmos ya sama Kingzo, mending gue double pick ke arah Zekernya. Ya, kiri kanan ya double Iya pick. betul, double pick. Kalau double pick kan udah pasti pusing banget tuh, lo mau ngontrol yang mana. Apalagi ada sedikit animasi ketika lo nge-prone berdiri terus buat nembak. Ya betul, jadi ada delay sedikit. Tapi lihat Kengzo udah langsung dengan percaya diri sekali. Yap. Winner chicken dinner confirm buat tim Secret Jin. Ya setidaknya sekarang kita sudah melihat ada 1 wakil dari Southeast Asia yang berhasil mendapatkan WBCD Secret Jin dengan 5 poin kill yang mereka kumpulkan. Dan 5-5-nya hanya dari Kengzo. The one and only. Iya, yang lain tuh kayak supporting doang di belakang. Bahkan kayak tadi si Cosmos aja nge-healing gitu di belakang.